Prinsip pengajaran dan asesmen di sekolah dasar dan menengah pertama. Topik 3. Ruang kolaborasi. Hasil observasi rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensi. Kelompok 4. Yang pertama yaitu Mustawa Heru Sungsang Saputra, saya sendiri Khurul Hasanah. Yang ketiga Rista Kurniawati. Yang keempat Tasya Dian Mauliana. Dan yang terakhir Taufik Hidayat. Pendekatan TARL atau biasa disebut dengan Teaching at the Rate Level merupakan pendekatan belajar yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibanding dengan tingkat kelasnya. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membantu guru merancang pembelajaran sesuai dengan tahap pencapaian setiap peserta didik, terutama dalam meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi. 3 tahapan penerapan TARL. Penerapan Teaching at the Rate Level di dalam kelas berdasarkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu asesmen. Pada awal proses pembelajaran melakukan asesmen untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, peserta didik kemudian akan dikelompokkan berdasarkan level tingkatan capaian dan kemampuan yang serupa. Tahapan yang kedua yaitu perencanaan. Pada tahapan ini, guru diberi keleluasan untuk merancang berbagai aktivitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan level tingkat capaian dan kemampuan peserta didik, tidak hanya melihat usia dan tingkatan kelasnya. Pada tahap yang ketiga yaitu pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru perlu memperhatikan kemajuan tingkat capaian dan kemampuan dasar peserta didik dengan melakukan asesmen secara berkala dan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas. Pendekatan TARL merupakan pendekatan yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibanding tingkat kelasnya. Yang pertama yaitu konten. Guru mampu memberikan konten sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, yakni yang pertama sangat mahir memberikan penguatan konsep, mahir memberikan konsep beserta contoh dan progres, berkembang memberikan pendampingan secara khusus. Yang kedua yaitu proses. Guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar yang mereka senangi, seperti yang pertama visual, memberikan konsep materi dan menyediakan sumber referensi yang dapat dibaca. Yang kedua, auditori, memberikan penjelasan materi melalui ceramah secara langsung maupun berupa rekaman. Yang ketiga, yaitu audiovisual, memberikan video pembelajaran dari YouTube maupun sumber lainnya. Dan yang terakhir, kinestetik, melibatkan siswa dalam praktek secara langsung dan melibatkan fisiknya. Yang ketiga yaitu produk atau hasil yang diharapkan, yakni sangat mahir dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Mahir dapat menjelaskan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, berkembang dapat menentukan dan menyatukan materi. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, kesiapan, dan gaya belajarnya. Jenis pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada peserta didik untuk mengetahui minat, kebutuhan, belajar profil, belajar visual, auditori, kinestetik, ataupun kombinasi ketiganya. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran seperti memberikan pertanyaan tantangan, membuat agenda individual, peserta didik melakukan variasi, waktu menyusun kegiatan bervariasi, dan membentuk kelompok yang fleksibel. Yang terakhir, diferensiasi produk.
berkaitan dengan pemberian tugas produk yang berbeda atau keberagaman variasi dan memilih produk yang diamati. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran dengan konsep dan prinsip memberikan dorongan. Yang kedua, penilaian berkelanjutan. Yang ketiga, menggunakan pengelompokan secara konsisten dan fleksibel. Dan yang terakhir, siswa aktif bereksplorasi dengan bimbingan dan arahan dari guru. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, difisiensiasi proses, menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang ketiga, diferensiasi produk, memberikan tanggapan tantangan dan keberagaman atau variasi, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan untuk menilai akhir, yaitu kombinasi portofolio proyek dan tertulis, kemudian membuat rubrik penilaiannya. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran, konten, proses, dan produknya. Tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menjembatani dilema diferensiasi versus standarisasi. Yang kedua, mengatur waktu. Yang ketiga, mengembangkan kualitas guru. Yang keempat, mengakses sumber-sumber belajar yang terbaru. Dan yang terakhir, menguasai teknologi abad 21. Pertanyaan wawancara rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan ARL dan pembelajaran berdiferensiasi di SJN 0108. Yang pertama, apa saja pertimbangan Bapak atau Ibu dalam merancang pembelajaran dan asesmen? Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak atau Ibu melakukan asesmen awal atau diagnostik sebelum merancang pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana cara Bapak atau Ibu merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda? Yang keempat, bagaimana contoh pembelajaran pendekatan TARL dengan pembelajaran diferensiasi di kelas? Dan yang kelima, apakah hasil dari penerapan pendekatan tersebut dalam pembelajaran berdiferensiasi? Untuk menjawab pertanyaan nomor pertama, pertimbangan dalam merancang pembelajaran dan asesmen tentunya melihat keberagaman dari karakteristik peserta didik yang dapat dari hasil diagnostik awal di SJN 01 Junior, yaitu di awal semester keberagaman peserta didik ini tentunya akan menjadi pertimbangan kami sebagai pengajar dalam menentukan tujuan pembelajaran pada awalnya, yang dilanjut dengan menentukan asesmen yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran baru. Pada akhirnya, kami merancang kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Sebagai contoh, di kelas 5 itu, ternyata kebanyakan siswanya memiliki gaya belajar kinestetik, di mana mereka lebih mudah menerima materi jika diinovasikan dengan kegiatan praktikum, games, dan pembelajaran LKPD secara berkelompok. Untuk jawaban pertanyaan nomor 2, tentu saja di awal program kami melakukan asesmen diagnostik, tidak hanya di awal program,
Di awal pembelajaran atau topik materi juga dilakukan asesmen. Diagnostik ini akan bertujuannya untuk mengetahui karakteristik peserta didik, mulai dari latar belakangnya, kehidupan sosialnya, gaya belajar, serta kelemahan peserta didik dan kekuatan peserta didik. Hasil diagnostik ini dapat digunakan sebagai pegangan guru dalam merancang pembelajaran asesmen yang dilakukan di setiap awal materi, mulai biasanya dilakukan dengan pretest yang lebih ditunjukkan memang untuk mengetahui perkembangan kognitif dan sejauh mana kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Untuk jawaban selanjutnya, sebenarnya ini tantangan untuk para pendidik. Karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dengan jumlah peserta didik yang juga tidak sedikit, tentunya kami harus mempertimbangkan semua karakter yang ada. Cara yang dapat dilakukan mungkin dimulai dari pemilihan metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menyediakan sumber belajar yang beragam karena ada peserta didik yang auditory visual dan kinestetik. Pemilihan soal untuk asesmen juga disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik di kelas. Kemudian, saat pembentukan kelompok bisa dibentuk secara homogen atau heterogen. Ketika kelompok kerja dibentuk, sedikit memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang memiliki perkembangan kognitif yang rendah. Jika dikelompokkan dengan heterogen, harapannya peserta didik yang tingkat kognitifnya tinggi bisa membantu temannya untuk memiliki kemampuan yang lebih rendah. Untuk jawaban soal selanjutnya, yaitu contoh pembelajaran TARL berdiferensiasi di kelas. Biasanya saya memberikan tugas kelompok melalui LKPD yang kelompoknya dibentuk secara homogen. Dengan pemahaman tinggi diberikan kepada peserta didik yang memiliki kognitif yang tinggi juga. Untuk memperluas pemahaman mereka, kelompok dengan peserta didik yang memiliki pemahaman yang sedang diberi tugas dengan melibatkan diri mereka dalam aktivitas untuk memperdalam pemahaman mereka, sedangkan peserta didik dengan pemahaman yang rendah mendapatkan pengajaran secara langsung yang lebih intensif dan tambahan latihan-latihan soal. Akan tetapi, semua kelompok tetap dalam pantauan guru, dan guru tetap memberikan umpan balik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk jawaban soal yang kelima atau yang terakhir, melalui penerapan pendekatan TARL, siswa yang tadinya memiliki pengetahuan rendah menjadi meningkat melalui perhatian khusus dengan pembelajaran langsung intensif dan tambahan latihan soal. Peserta didik yang lain juga terlibat aktif dalam pembelajaran melalui proyek dan aktivitas lainnya yang termasuk dalam pembelajaran. Pendekatan ini juga memungkinkan peningkatan pemahaman kognitif siswa karena proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa dari yang tinggi dan sedang. Hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi pada SDN 01 Madiun-Lor pada kelas 5 menunjukkan bahwa rancangan pembelajaran dan asesmen sudah sesuai dengan pendekatan TARL. Yang pertama, asesmen. Guru melakukan asesmen profiling siswa dan juga melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dan juga kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, yaitu perencanaan. Setelah mengetahui perkembangan dan tingkat kemampuan peserta didik, guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, pada pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diferensiasi proses di mana guru menyediakan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga cara belajar selama pelajaran. Juga dilakukan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Kesimpulan,
Berdasarkan observasi di SJN 01 Madiun Lor menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru selalu melakukan asesmen awal atau diagnostik kognitif untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam memahami materi pada proses pelaksanaan pembelajaran. Guru menyediakan sumber belajar yang beragam, ada buku paket, LKS, video pembelajaran, hingga dapat memenuhi perbedaan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Guru menjadi fasilitator dan peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran atau student center learning. Pembelajaran berdiferensiasi juga terlihat saat pembentukan kelompok yang dilakukan secara homogen sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Sekian presentasi materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.